Halo semuanya, selamat datang di pertemuan perdana kita sebagai tim kerja pada proyek akhir mata kuliah Kebijakan Energi dan Sumber Daya Alam. Karena ini pertemuan perdana kita agar lebih kenal satu sama lain, kita bisa kenalan satu-satu dulu ya. Saya awali, nama saya Fathar Atufan dan mungkin bisa dilanjut. Ya, Nadifar Afif. Nama saya Fariza Dwiki. Nama saya Faiz Arhan Nasrullah. Nama saya Muhammad Naufal Hariski. Nama saya Muizan Setyawidak. Kira-kira gimana ya teman-teman untuk konsep video proyek akhir kita? Oh mas, saya punya ide untuk konsep video akhirnya. Apakah boleh saya tampilkan di layar TV belakang masnya? Oh boleh mas, silahkan langsung ditampilkan. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM pada tahun 2023 menunjukkan bahwa batu bara, minyak bumi, dan gas alam masih menyumbang lebih dari 80% energi utama di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan ketergantungan negara terhadap energi fosil yang masih sangat tinggi. Selama bertahun-tahun, penggunaan energi fosil seperti gas alam, batu bara, dan minyak bumi telah menjadi bagian penting dari aktivitas manusia. Namun, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti metana atau CH4 dan karbon dioksida atau CO2 yang dapat mempercepat pemanasan global dan menyebabkan perubahan iklim. Selain itu, pembakaran energi fosil dapat mencemari udara, membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Gas beracun seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida dapat mengganggu pernapasan, menyebabkan kerusakan tumbuhan, dan menyebabkan hujan asam yang dapat merusak struktur dan ekosistem alam. Jika penggunaan energi fosil tanpa pengendalian akan terus berlanjut, suhu bumi akan semakin meningkat, cuaca akan menjadi tidak menentu, dan bencana iklim seperti kebakaran hutan, banjir, dan kekeringan akan semakin sering terjadi. Akibatnya, kita harus beralih ke energi terbarukan yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Selain itu, kelangkaan energi fosil di Indonesia semakin nyata. Dalam 15 tahun ke depan, kekurangan energi dari sumber gas dan minyak akan membutuhkan solusi dari sumber energi baru. Menurut Outlook Energi Indonesia 2017 BPPT, cadangan energi kedua sumber ini akan menipis dalam waktu dekat jika tidak ditemukan ladang baru untuk gas bumi dan minyak. Pada tahun 2030, diperkirakan Indonesia akan mengimpor sekitar 540 juta barel per tahun atau 1,5 juta barel per hari minyak. Pada permasalahan yang sudah disampaikan, terdapat teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Yang pertama mengenai transisi energi. Proses perubahan sistem energi ke arah yang lebih bersih, berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk menjawab isu emisi dan keterbatasan sumber energi fosil. Sesuai dengan kebutuhan kebijakan energi di Indonesia saat ini, transisi energi ini didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengatasi perubahan iklim, dan memastikan keamanan energi berjangka panjang. Selanjutnya,
energy justice atau energi berkeadilan. Teori ini menekankan pentingnya distribusi manfaat energi yang adil, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan kompensasi bagi yang dirugikan oleh sistem energi. Dalam konteks Indonesia, ini berkaitan dengan memastikan transisi energi juga adil sosial dan ekonominya. Selanjutnya, yang nomor 3, teori ketergantungan energi atau energy dependency theory. Pada permasalahan menunjukkan bagaimana negara Indonesia sangat bergantung pada energi fosil sebagai sumber utama yang sulit dihindari karena pembangunan ekonomi. Sementara ketergantungan ini menciptakan risiko geopolitik, ekonomi, dan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir adalah konsep eksternalitas negatif. Pada konsep ini menyinggung tentang penggunaan energi fosil menghasilkan efek samping buruk seperti pencemaran udara, polusi, dan penyakit manusia yang tidak diperhitungkan dalam biaya produksi energi fosil, sehingga memerlukan intervensi kebijakan. Yang selanjutnya ada penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan ketergantungan energi fosil dan meningkatnya emisi karbon, pemerintah Indonesia mulai mengambil berbagai langkah strategis untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Salah satu kebijakan pentingnya adalah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 yang menjadi landasan percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Melalui Perpres ini, pemerintah menetapkan mekanisme harga listrik energi terbarukan, menyederhanakan proses perizinan, dan memberikan kepastian regulasi yang lebih jelas bagi investor. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, biomasa, dan hingga panas bumi di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, pemerintah bersama PLN menyusun RUPTL 2021 sampai 2030 yang dikenal sebagai Green RUPTL. Dokumen ini menandai perubahan arah pembangunan ketenaga listrikan nasional karena lebih dari separuh rencana pembangkit baru berbasis energi terbarukan. Pemerintah secara bertahap membatasi pembangunan PLTU batubara baru dan mendorong energi yang lebih ramah lingkungan seperti PLTS, PLTA, PLTB, serta pembangkit panas bumi. Keberadaan RUPTL hijau ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbesar kontribusi energi terbarukan dalam bauran listrik nasional. Pemerintah mengembangkan energi sesuai potensi daerah, misalnya panas bumi di Dieng dan Kamojang, serta angin di Sindrap dan Cineponto. Semua upaya ini mendukung target net zero emission tahun 2060 dan meningkatkan porsi energi terbarukan hingga 23% pada tahun 2025. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berkomitmen membangun sistem energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan mandiri di masa depan. Komitmen Indonesia untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan ditujukan oleh berbagai kebijakan dan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, masih ada beberapa masalah yang harus ditangani di balik upaya tersebut. Kebijakan pemerintah untuk mempercepat transisi energi terbarukan melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 dan RUPTL Hijau tahun 2021 hingga 2030 dinilai sudah tepat arah dan menunjukkan komitmen nyata dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta menekankan emisi karbon. Menurut penelitian EESR, tahun 2025 Indonesia memiliki potensi teknis sebesar 333 GW untuk mengembangkan energi terbarukan, terutama dari tenaga surya, angin, dan air. Namun studi dari International Journal of Public Administration, Management and Economic Development menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas energi terbarukan
belum sepenuhnya sejalan dengan penurunan emisi karbon, karena masih ada kendala di tahap pelaksanaan. Hal ini menandakan bahwa meski kebijakan sudah berjalan ke arah yang benar, efektivitasnya belum merata akibat perbedaan kesiapan daerah, keterbatasan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat yang masih rendah. Beberapa tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan investasi dan pembiayaan, karena proyek energi terbarukan membutuhkan modal besar dan waktu pengembalian yang lama. Selain itu, infrastruktur serta teknologi pendukung belum merata, khususnya di daerah terpencil. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya energi terbarukan juga masih rendah. Sementara ketergantungan ekonomi terhadap sektor batu bara dan minyak bumi masih tinggi. Agar kebijakan ini lebih efektif, pemerintah perlu memperluas insentif bagi sektor swasta dan masyarakat seperti subsidi, pembiayaan hijau, dan keringanan pajak. Edukasi dan sosialisasi juga penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat energi bersih. Selain itu, kerjasama dengan perguruan tinggi dan pihak swasta perlu diperkuat dengan riset dan pengembangan teknologi energi lokal. Pemerintah juga perlu memastikan keadilan energi agar manfaat transisi ini dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oh, menarik untuk konsep video yang ditampilkan Mas Fahri. Mungkin kalau dari saya videonya seperti itu ya teman-teman.